Bangsat kau, katakan padaku, siapa ayahnya? Katakan padaku. Ibu mertuaku berselingkuh dan hamil tak terduga. Aku menyimpan rahasia itu untuknya, tapi dia berbalik menyerangku. Suamiku dan ayah mertuaku bahkan menghina aku karena itu. Akhirnya aku melihat sifat asli keluarga suamiku. Ibu, di mana Anda? Ibu, Anda begitu cemas memanggilku datang segera. Apakah ada yang salah dengan kesehatan Anda? Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ibu, ada apa? Ibu, Anda hamil? Anda begitu cemas memanggilku? Apakah karena ini? Aku akan telepon sekarang untuk memberitahu Ming Yuan dan ayah. Tidak, mereka tidak boleh tahu. Kenapa? Karena anak di perutku. Bukan ayahmu. Ibu Anda berselingkuh? Ning, Anda sudah menikah ke keluarga kami selama 3 tahun. Aku tahu Anda baik hati. Lah, jadi hanya Anda yang aku beritahu. Masalah kehamilanku ini, Anda jangan pernah memberitahu mereka. Aku bersujud kepadamu. Ibu, apa yang Anda lakukan? Bangun cepat. Ning, ayah mertuamu mudah marah. Jika dia tahu aku berselingkuh dan hamil, dia pasti tidak akan mengampuniku. Pikirkan keluarga ini. Pikirkan Ming Yuan. Dia baru kembali dari studi luar negeri. Sekarang adalah waktu terbaik untuk karirnya. Jika skandal seperti ini terjadi di keluarga, itu pasti akan memengaruhi promosinya. Baik, aku janji padamu. Aku akan pergi sekarang untuk menjadwalkan aborsi untuk Anda. Tidak bisa pergi. Jangan pergi. Mengapa? Aku perlu istirahat setelah aborsi. Dan ayah mertuamu selalu bersamaku. Jika dia tahu, dia pasti akan mengetahuinya. Jadi apa yang kamu usulkan? Aku juga pasti tidak tahu. Ibu, tenanglah. Hari ini adalah ulang tahun pertama kepulangan Ming Yuan dari luar negeri. Ayo pulang dulu untuk menyambutnya. Tunggu sampai besok, dan aku akan membantumu mencari cara. Baik. Kalau begitu, berikan aku laporan tes kehamilan, dan aku akan membantumu membuangnya. Ning, aku mohon padamu, jangan beritahu keluarga tentang ini. Selama kamu tidak memberitahu, aku berjanji bahwa mulai sekarang, semua urusan keluarga akan diputuskan olehmu. Baik, aku janji padamu. Tentang kehamilan tak terduga ibu mertua, haruskah aku beritahu suamiku dan ayah atau tidak? Sayang, sayang, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Sayang, kita sudah menikah selama 3 tahun, dan aku belum bisa menghabiskan waktu denganmu dengan baik. Selama setahun aku belajar di luar negeri. Terima kasih telah merawat ibu dan ayah. Kamu sudah bekerja keras. Sayang, jarak mempererat cinta. Malam ini aku akan membalasnya padamu. Ning, apakah kamu sudah membuang laporan tes kehamilan itu? Sejak aku tahu tentang kehamilan ini, aku tidak bisa tenang. Sayang, apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Hanya hal tak penting. Sayang, tidur sekarang. Aku agak lelah hari ini. Tunggu sampai besok, aku pasti akan menggantinya untukmu besok. Baiklah, istirahat dulu. Lagi pula aku tidak pergi, kita akan punya banyak kesempatan di masa depan. Tidurlah sekarang.
Sayang, apa yang kau bakar? Kau hamil. Sayang, aku salah tentang hal ini. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Apa maksudmu? Sayang, hal ini aku tidak memikirkannya dengan baik. Tetapi skandal keluarga tidak boleh diumbar di depan umum. Hal ini kau tidak boleh memberitahu siapapun, terutama ayahmu. Skandal keluarga tidak boleh diumbar di depan umum? Kau masih tahu bahwa skandal keluarga tidak boleh diumbar di depan umum? Sayang, mengapa kau memukulku? Aku memukulmu karena kau adalah wanita yang tak tahu malu. Sayang, seharusnya aku tidak menyembunyikan ini darimu. Tetapi ayah sudah sangat tua sekarang. Jika dia mengetahui kebenarannya, bagaimana jika dia tidak bisa menerimanya? Aku melakukannya untuk orang tua kita dan untuk kariermu. Beraninya kau menyebut ibu dan ayah jika kau benar-benar peduli pada mereka? Bagaimana mungkin kau melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Setahun yang lalu, untuk fokus pada karierku, aku memilih untuk belajar di luar negeri, dan kita setuju untuk menunda punya anak, dan kau setuju dengan itu. Selama setahun terakhir ini, aku takut kau akan merasa teraniaya dan kesepian karena sendirian di rumah. Aku mengirimimu tambahan 5.000 yuan setiap bulan. Dan kau, apa yang kau lakukan di belakangku? Apa yang kulakukan? Kau sudah selingkuh di luar dan membawa aib seperti ini padaku. Sekarang kau hamil, dan siapa tahu anak siapa itu? Jika aku tidak melihat laporan kehamilan ini dengan mataku sendiri, berapa lama kau menyembunyikan ini dariku? Sayang, kau salah paham. Keadaan tidak seperti yang kau pikirkan. Aku bukan orang yang hamil ini. Ming Yuan, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apa yang ada di tanganmu? Ning, apakah kau hamil? Ayah, wanita ini hamil, tetapi anaknya bukan milikku. Apa? Brengsek, aku tanya sekali lagi, siapa ayah dari anak di perutmu? Sekarang, bawa orang itu ke sini untuk menemuiku segera. Aku bertanya padamu, mengapa kau melihat ibuku? Siapa ayah anak itu? Sayang, jangan. Bukan seperti itu. Aku benar-benar tidak melakukan apapun yang mengkhianatimu. Yang hamil sebenarnya bukan aku. Aku melihatmu bangun diam-diam tengah malam dan membakar laporan kehamilan. Kau menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Jika bukan milikmu, milik siapa lagi? Aku menyarankanmu untuk mengaku jujur atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Shen Ning, sejak kau menikah masuk keluarga kami memperlakukanmu dengan baik, bukan? Dan aku telah merawatmu dengan baik, membelikanmu apapun yang kau inginkan. Tapi di belakang punggungnya, kau mencerahi pria dari tempat lain, dan bahkan hamil dengan anaknya. Apakah kau pantas untuk anakku? Ibu, katakan sesuatu. Ibu, Apa yang kau lakukan? Kau bangun. Shen Ning, sekarang semua orang tahu kau hamil. Kau sebaiknya cepat dan katakan siapa pria di luar itu. Katakan, Ibu, apa yang kau katakan? Shen Ning, jangan salahkan aku. Jika ayah mertuamu tahu aku selingkuh, dia akan membunuhku. Kau telah melakukan hal yang memalukan dan masih berani memohon ampun. Shening, setelah bertahun-tahun pernikahan, baru sekarang aku tahu bahwa kau begitu tidak tahu malu. Kau brengsek. Katakan padaku siapa ayah dari anakmu. Katakan. Yang selingkuh bukan aku, itu ibumu. Pada saat ini, kau tidak malah memikirkan untuk mengakui kesalahanmu. Sebaliknya kau menfitnah ibuku. Shening, aku hanya pergi selama setahun. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Keluarga Sukami tidak bisa mentolerir jenis menantu perempuan yang tak tahu malu. Ming Yuan, panggil orang tuanya yang tak tahu malu dan suruh seluruh keluarganya datang besok pagi untuk membawanya pergi. Aku ingin menunjukkan kepada keluarga Shen jenis putri seperti apa yang mereka besarkan
Orang yang tak tahu malu. Ibu, ayah, kakak iparku menelepon tengah malam, meminta kami datang pagi-pagi. Ada masalah apa? Aku tidak tahu. Aku menelepon kakakmu, tapi dia tidak menjawab. Ibu, ayah, kakakku dan kakak iparku sangat mesra, jadi memanggil kami pasti kabar baik. Ayo, aku akan antar kalian ke sana. Ibu, ayah, orang tua dan saudara laki-laki Shenning baru saja meneleponku dan berkata, mereka akan segera datang. Bagus, tunggu keluarga mereka tiba. Aku ingin menunjukkan kepada mereka orang seperti apa putri mereka. Sayang Ming Yuan, aku pikir masalah ini seharusnya tidak dibesar-besarkan. So, mari kita lupakan saja. Apa katamu? Lupakan. Ibu Shenning hamil dengan anak orang lain membawa aib padaku. Bagaimana kita bisa melupakan ini? Ya, hari ini kita harus membuat wanita tak tahu malu ini dan keluarga Shen memberi kita penjelasan. Ayo bawa dia ke bawah dan perlihatkan dia pada semua orang. Sayang, sayang, Kakak, sayang. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Sayang, bagaimana kau bisa mendapat luka di kepalamu? Apakah keluarga Su menindasmu? keluarga Su. Apakah kau menyiksa kakakku? Aku akan membunuhmu. Shenning, kau orang tak tahu malu. Saat aku berada di luar negeri tahun ini, dia berselingkuh dengan pria lain, dan sekarang dia hamil. Anak pria lain. Ini adalah buktinya. Kakak, apakah yang dikatakan kakak iparku benar? Sayang, apa yang terjadi? Kau berselingkuh dan hamil oleh pria lain. Bagaimana kami bisa menunjukkan wajah kami? Ibu, ayah, aku sama sekali tidak hamil. Yang berselingkuh bukan aku. Kau tidak hamil? Lalu laporan kehamilan ini, bagaimana kau menjelaskannya? Mertua, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Mengapa kita tidak naik ke atas dan berbicara di rumah? Tidak. Ini menyangkut keluarga Shengku dan kepolosan putriku. Hari ini kita harus menjelaskannya di depan semua orang. Jika mana kita tidak bisa menjelaskannya, bagaimana putriku dan keluarga Shengku bisa menjaga martabat mereka? Buktinya ada di depan mata kita. Apalagi yang tidak jelas? Faktanya adalah putri yang kau besarkan dengan susah payah berselingkuh dan dia hamil anak pria lain. Seorang wanita mencapai puncaknya di usia 30-an dan 40-an dengan pria yang sering tidak di rumah. Wajar merasa kesepian dan sulit menahan. Pada akhirnya, itu masih karena didikan keluarganya yang longgar. Kupikir, kemungkinan besar ikan membusuk dari kepalanya. Ning, aku dengan CIB yang berdawasi untuk terakhir kalinya. Wenau berselingkuh sama itu lagi. Ayah, aku tidak. Lalu katakan padaku, tentang laporan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Yang hamil adalah dia. Itu Kinrong, ibuku mertua. Kamu, Ning, bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Aku tidak sanggup hidup lagi. Aku tidak punya jalan keluar. Bagaimana aku bisa melanjutkan? Aku benar, bukan? Baiklah, cukup dengan melihat kau bisa tahu dia punya masalah karakter. Dia bahkan berbohong tentang ibu mertuanya. Dia tidak punya malu. Orang ini benar-benar bisa berbohong tentang apa saja. Bukankah ibu mertuanya sudah menopause dan dia mengaku hamil? Dia benar-benar berbohong tanpa berpikir. Untuk membesarkan putri seperti ini, keluarga ini tidak punya orang baik. Shening, kamu... Ayah, Usai sekarang, masaku putuskan hubungan denganmu, putri durhaka, mengakhiri ikatan ayah anak. Ayah, Shenning, kami membesarkanmu
dan begini caramu membalas kami? Sebagai ibumu, aku juga putuskan hubungan denganmu. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan. Putri tak tahu malu seperti ini. Kakak, kau benar-benar melakukan hal memalukan kepada keluarga dan bahkan membuat ayah sangat marah. Aku juga tidak mengakuimu sebagai kakakku. Ibu, ayah, aku sama sekali tidak hamil dan aku bukan yang selingkuh. Mengapa kau tidak percaya padaku? Mengapa tidak ada yang percaya padaku? Ibu, mengapa kau mengatakan itu? Mengapa kau berbohong? Cepat, katakan yang sebenarnya kepada mereka. Katakan dengan cepat. Lepaskan. Apa yang kau ingin aku katakan? Bahkan jika aku bilang aku hamil, kau pikir ada yang akan percaya? Ning, akui saja. Yang selingkuh adalah kau. Ning, jangan salahkan aku. Lebih baik kamu menderita sendiri daripada kita berdua menderita bersama. Betapa tak tahu malu. Tidak heran orang tua kandungmu memutuskan hubungan denganmu. Berselingkuh saat menikah pantas dihukum mati, hantam dia sampai mati. Cukup. Ibu, kemarin di rumah sakit kamu berlutut dan memohon padaku untuk tidak memberitahu orang lain tentang kehamilanmu. Kamu takut pada gosip dan memohon padaku untuk merahasiakannya. Sampai sekarang, kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Berapa lama lagi kamu ingin menyembunyikannya? Kamu berani menghina ibuku? Kamu mencari maut. Su Mingyuan, kamulah yang pantas mati. Ibu, sampai saat ini, kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya, kan? Tidak ada dari kalian yang percaya padaku, kan? Apa yang kamu lakukan? Aku telah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, dan laporannya dapat diperiksa di ponsel. Kamu ingin bukti, kan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas siapa yang benar-benar hamil. Siapa yang hamil? Tertulis jelas di sini. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini bukti yang kau tunjukkan padaku? Shening, apakah kau belum puas dengan drama ini? Apa yang kau lakukan? Jelas kau yang berselingkuh dan punya anak dengan pria lain. Dan kau memfitnah ibuku. Kau benar-benar anjing gila yang menggigit sembarangan? Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita jahat seperti itu? Bagaimana bisa ada menantu seperti itu? Dia hamil dan berselingkuh, tetapi menyalahkan semua pada ibu mertuanya sendiri. Itu lebih buruk daripada binatang. Kalau aku jadi ibu mertuanya, aku akan marah sampai mati. Aku jahat? Su Mingyuan, katakan lagi dengan tangan di hatimu. Sejak pernikahan kita hingga sekarang, kau sibuk bekerja di luar. Semua hal besar dan kecil di rumah ditangani olehku. Ibu, sejak aku menikah masuk keluarga Su, aku memperlakukanmu seperti ibuku sendiri. Kau bilang tanganmu tidak bisa menyentuh air dingin, jadi aku mencuci semua pakaian di rumah dan melakukan semua pekerjaan rumah. Ketika kau bilang lapar, aku masak untukmu. Ketika kau bilang haus, aku bawakan air untukmu. Aku memberikan hatiku dan jiwaku, tetapi pada akhirnya kau menjadikanku kambing hitam. Kau hentikan omong kosongmu. Payan Saibai, tidakkah engkau tahu di hatimu? Kalian semua tidak percaya padaku, kan? Ada rumah sakit tidak jauh dari sini. Ibu mertuaku dan aku bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan bersama. Ketika hasilnya keluar, kau akan tahu siapa yang benar-benar hamil. Anak kamu tidak akan pergi. Sayang, mengapa kau terlihat begitu kesal ketika disebutkan tentang pemeriksaan rumah sakit? Ibu, selama itu bisa membuktikan kesucianmu, buat wanita ini diam, aku setuju untuk membiarkanmu pergi untuk pemeriksaan. Aku tidak bisa pergi untuk pemeriksaan. Aku tidak akan periksa. Tidak akan pergi ke rumah sakit. Ibu, mengapa reaksimu begitu intens ketika Shening menyebutkan pemeriksaan rumah sakit? Apakah mungkin laporan kehamilan itu benar-benar milikmu? Tetap saja tidak. Ning, jika kau tidak membiarkan anakku menemukan laporan itu, semua ini tidak akan terjadi. Karena kau membuat kesalahan, kau harus menerima hukuman. Sekarang cepat minta maaf kepada anakku.
Dan aku juga bisa membelamu. Jangan berlebihan. Sekarang kau takut? Aku katakan padamu, sudah terlambat. Bagaimana mereka memperlakukanku tadi, dan bagaimana engkau memperlakukan aku. Aku katakan padamu, yang kuinginkan sekarang adalah kesucianku. Cukup. Ming Yuan, apa yang kau lakukan? Aku harus menyelidiki ini sampai tuntas hari ini. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan sekarang juga. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu keadilan hari ini. Aku tidak akan biarkan wanita ini menghina kesucianmu. Ayo pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Ibu, Shinro, kau begitu gugup. Benarkah kau yang hamil dan berselingkuh? Jika kau tidak bersalah, kau tidak perlu takut. Nenek ini sangat panik. Aku rasa pasti ada yang aneh. Ibu, ayah, mengapa dia begitu takut? Mungkinkah apa yang dikatakan saudariku benar, bahwa dialah yang sebenarnya hamil? Shinro, katakan padaku dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Tidakkah kau tahu orang seperti apa aku ini? Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kau benar-benar percaya pada apa kata wanita ini? Dan kalian semua mencurigaiku? ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau begitu takuti? Ming Yuan, kau adalah anak kandungku. Bagaimana kau bisa percaya pada istrimu? Tak daripada aku adalah ibumu sendiri. Ibu, bukan itu maksudku. Hanya karena satu pernyataannya, kalian semua mencurigaiku? Aku sudah begitu tua. Apakah kau benar-benar ingin aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan? Bukankah itu akan membuat dokter dan perawat menertawakanku? Aku tidak bisa mempermalukan diriku seperti itu. Karena kau tidak percaya padaku, aku akan pergi. Ibu mau kemana? Pada usiaku, kemana lagi aku bisa pergi? Kembali ke desa. Kau hanya berpura-pura. Tias mesti sikiku. Ibu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak mendengarkan omong kosong wanita ini. Ayah, kau harus membujuk ibu juga. Ibu bersamamu setiap hari. Jika dia berselingkuh, apa kau tidak tahu apa-apa? Sayang, aku salah. Semua karena wanita ini, aku jadi bingung dan mencurigaimu. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun, jadi anak kita sudah begitu dewasa. Jika kau mau berselingkuh, kau sudah melakukannya sejak dulu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Kau Diam. Shening, wanita tak tahu malu. Kau berselingkuh dan hamil sendiri, dan sekarang kau mencoba menyalahkan ibuku. Ibuku sudah begitu tua, jika aku mendengarkanmu, dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan semacam itu, jika hal ini tersebar, bagaimana orang akan menunjukiku? Mereka akan menunjukiku dan mengutuk, berkata bahwa aku adalah anak yang bodoh dan tidak berbakti. Wanita itu sangat kejam. Kupikir dia tidak hanya berencana curang, tapi juga merusak reputasi Ming Yuan dan karirnya. Keluarga seperti apa yang bisa melahirkan wanita sekejam itu? Kupikir orang tuanya dan kakak laki-lakinya juga bukan orang baik. Shening, kau terus menjelek-jelekan ibuku. Bukankah itu hanya untuk membuatku jijik? Kau ingin membuat seluruh keluarga kami menjadi bahan tertawaan orang lain. Kukatakan padamu, aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Su Ming Yuan, kau benar-benar bodoh. Ketika kau tahu kebenarannya, kau akan melihat betapa bodohnya kau dulu. Karena kau tidak percaya padaku, ayo kita bercerai. Baik, kalau begitu bercerai saja. Tapi kuperingatkan kau, kaulah yang berselingkuh selama pernikahan. Jangan harap mendapat sepeser pun dariku. Kau pikir aku peduli dengan uang recehmu itu? Shening, bercerai dengan anakku tidak apa-apa. Tapi tunjangan bulanan yang diberikan anakku, padamu harus dikembalikan. Dan, kuketafi, bulan lalu adik laki-lakimu menikah. Kau memberinya 500 yuan untuk beli rumah. Semua uang ini, kau harus bayar kembali setiap sennya. Ibu, ayah, adik perempuanku harus membayar uang setelah bercerai. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa membiarkan pernikahan gagal adikku menghalangiku menikah. Cepat kembalikan uangnya. Lalu bawa wanita ini dan pergi dari keluarga Su. Keluarga Su, kami sudah memutuskan hubungan dengan anak perempuan tak berbakti ini. Jika kau ingin uang, minta saja padanya. Mengapa kau melihat kami? Ibu, Kami sudah memutuskan hubungan. Jangan panggil aku ibu. baik. Jadi, meskipun kami sudah memutuskan hubungan, bulan lalu, di tengah malam, kau mengetuk pintu kami, mengatakan keluarga mempelai wanita, bersikeras datang beli rumah,
sebelum setuju menikahinya. Saat itu masih kekurangan uang, 500.000 yuan itu, kau terus bilang itu pinjaman. Jangan khawatir. Untungnya kami tidak memberi Ning surat utang. Uang ini tidak akan terlacak oleh mereka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Uang yang kau sebutkan, kami tidak melihat sepeser pun darinya. Kalian berhenti membuat tuduhan palsu di sini. Benar. Hari ini ku tegaskan. Meskipun keluarga Sumu membunuh anak durhaka ini, sampai mati, kami tetap tidak akan membayar biaya cerainya. Ibu dan ayah, kakak, kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Katakan 500.000 itu kemana perginya? Apakah kamu dan pria itu menghamburkannya untuk membesarkan anak di perutmu? Saya tidak memilikinya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Dasar brengsek, beraninya kau memukul anakku. Kau tidak tahu malu. Kau bisa jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi berani memukul orang. Seorang wanita pezina berani memukul suaminya sendiri, sungguh keterlaluan. Sudah cukup dipukul? Saya tanya, sudah cukup dipukul? Wanita tidak tahu malu seperti ini, harus diberi pelajaran. Berselingkuh dan hamil, menjebak mertua, menggunakan uang suami untuk menghidupi pria lain. Jika saya yang jadi, pasti saya bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Sudah saya katakan, yang berselingkuh dan hamil bukan saya. Kenapa tidak ada yang mau percaya saya? Saya jelas-jelas meminjamkan uang itu ke orang tua saya. Kenapa mereka tidak mengakuinya? Kenapa? Sudah puas sekarang? Sudah puas sekarang? Apa yang kau lakukan? Sekarang saya sendirian. Semua berkat kamu. Kamu adalah ibu Su Mingyuan. Kamu adalah ibu kandung Su Mingyuan. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu yang merusak pernikahan anaknya sendiri? Seorang ibu? Saya hanya bertanya padamu, tidakkah kau punya hati nurani? Anakmu awalnya memiliki keluarga yang bahagia, tapi suatu hari menantu keluarga Su dituduh selingkuh secara tidak adil. Orang yang menuduhnya adalah ibu mertuanya sendiri yang dihormati. Hanya karena kata-kata ibunya, semuanya hancur. Karena kebohonganmu, kau menghancurkan pernikahan anakmu. Bagaimana kau bisa hidup dengan dirimu sendiri? Shening, mengapa kau mengancam ibuku? Mengancam? Jika ibumu benar-benar peduli padamu, apakah dia akan membiarkan segalanya sampai sejauh ini? Dia sering berbohong, dan bahkan hamil dari perselingkuhan. Sekarang aku sungguh meragukan, apakah kau bahkan anak kandungnya? Diam. Karena keinginan egoismu sendiri, kau menyaksikan pernikahan anakmu hancur dan tidak berbuat apa-apa. Seorang ibu sepertimu, tidakkah kau takut pada pembalasan? Shening, Su Mingyuan, hal-hal yang tidak kulakukan, tidak ada yang bisa mencoba menodai namaku. Karena kau tidak percaya padaku, aku akan menelepon polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Aku tidak percaya bahwa mereka akan seperti keluargamu, bodoh dan tak berperasaan. Jangan telepon polisi. Jangan telepon polisi. ibu, dia telah menjebakmu seperti ini. Kau tidak bisa lunak hati. Kau tidak boleh mengasihaninya. Mengasihaninya? Dia hanya takut bahwa ketika polisi datang, kebohongannya akan terbongkar. Diam. Halo, aku ingin melaporkan kejahatan. Seseorang di sini telah memfitnahku, menuduhku selingkuh dan hamil, dan mereka secara fisik menyerangku bersama dengan anggota keluarga, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh dan reputasiku. Tolong datang dan tegakkan keadilan untukku. Saya ingin melaporkan kejahatan. Jangan panggil polisi. Jika polisi datang, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu, semua orang akan tahu bahwa akulah orangnya yang selingkuh dan hamil. Di mana kamu? Kami segera datang. Saya di sini. Jangan panggil polisi. Apa? Ibu, apa yang kau lakukan? Biarkan saja dia menelepon polisi dan lihat trik apa yang bisa dia lakukan. Jangan panggil polisi. Nak, bantu aku ambil teleponnya cepat. Perselingkuhan istrimu setelah dilaporkan akan tercatat. Skandal ini akan menghantuimu seumur hidup. Pergi. Berikan teleponnya padaku. Kamu tidak bisa menelepon polisi. Lepaskan. Ibu, Sayang,
Ibu, kamu baik-baik saja? Perutku sakit. Apa? Perut saya sakit. Pasti bayi dalam kandungan saya terluka. Itu hanyalah balasan. Kamu wanita jahat. Kamu melukai ibuku, dan sekarang kamu juga memfitnahnya. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu tanpa ampun mendorong ibu mertuamu ke dinding dengan keras. Ini sungguh pembunuhan. Berani melakukan kekerasan di tempat umum. Itu sungguh hina. Shening, jika kamu punya masalah denganku, kamu bisa datang padaku. Mengapa kamu terus menyasar ibuku? Jika dia tidak merebut ponselku, saya tidak akan mendorongnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah karena di masa lalu saya terlalu lunak padamu, sehingga sekarang kamu berani terus menyakitiku dan keluargaku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bilang padamu, brengsek kecil, jika ada sesuatu terjadi pada ibuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ayah, ibu, selamatkan aku. Ming Yuan, kemarilah. Ibumu terlihat agak aneh. Ibu, kamu baik-baik saja? Jangan menakut-nakutiku. Jelas, dia dipukul di tubuhnya. Jadi mengapa dia berdarah di bawah sana? Mungkinkah ibu mertuanya benar-benar hamil? Melihat kondisinya, sepertinya dia akan keguguran. Apa yang kamu katakan? Dia pasti hamil. Situasinya mendesak. Kita harus membawanya ke rumah sakit segera. Kalau tidak, nyawanya dalam bahaya. Tidak mungkin. Jelas Shening yang berselingkuh dan hamil, ibuku tidak mungkin berbohong padaku. Ayah, kau tidak bisa percaya omong kosong mereka kan? Aku sudah hidup bersama ibumu selama bertahun-tahun, dan aku tidak percaya dia akan berbohong padaku. Fakta ada di depan matamu, tapi kau masih tidak percaya. Kau benar-benar tidak ada harapan. Diam, ayah. Kondisi ibu kritis. Kita perlu membawanya ke rumah sakit sekarang. Benar. Ke rumah sakit. Cepat bawa ibumu ke rumah sakit. Sayang, kenapa kau mengikuti kami? Kau melukai ibuku seperti ini dan masih ingin menyakitinya? Kau bawa ibumu ke rumah sakit, aku akan ikut untuk mendengar apa kata dokter. Shening, ibuku dalam keadaan seperti ini sekarang, dan kau masih memfitnahnya? Apakah kau bahkan manusia? Ming Yuan. Pertama, bawa ibumu ke rumah sakit. Setelah dokter selesai memeriksa, kita lihat berapa lama dia bisa terus berbohong. Ayah, ibu, mereka sudah pergi sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidakkah kau dengar mereka bilang, mereka membawa Qin Rong ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ayo pergi dan lihat untuk mencari tahu siapa yang berbohong. Ayo pergi. Sayang, Ibu, kau sudah bangun. Di mana aku? Lao Su, Ming Yuan. Ada apa dengan aku? Kenapa aku di rumah sakit? Keluarga berempat itu, kenapa mereka juga di sini? Ibu, setelah Shening yang manis itu menjatuhkanmu, kau terus mengeluh sakit perut. Jadi aku buru-buru membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa dokter. Ibu jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa katamu? Ibu, kamu terus mengeluh sakit perut sebelum pingsan. Ayah dan aku segera membawamu ke rumah sakit dan meminta dokter memeriksamu. Ibu, ada apa? Kalian semua tahu. sayangku. Dokter mengatakan laporan pemeriksaan akan dikirim sebentar lagi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin aku masih merasa tubuhku sedikit tidak enak. Qin Rong, sekarang hal-hal sudah sampai seperti ini. Berapa lama kamu berencana menyembunyikannya? Hasil pemeriksaan rumah sakit akan segera keluar. Kamu terus mengatakan kamu tidak hamil. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya nanti. Shening, aku membiarkanmu ikut karena ibuku dalam kondisi kritis saat itu. Aku tidak mau repot berdebat denganmu. Kamu menyakiti ibuku seperti ini, dan aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Ayo, pukul aku. Bagaimanapun di matamu, aku sudah pembohong biasa, dengan wajah tak tahu malu karena hamil dan tidak setia. Aku, Shening, sekarang hanya ingin kebenaran untuk membuktikan ketidakbersalahanku sendiri. Jika kamu berani bunuh aku... Cukup. Hentikan kalian semua. Tubuh ibumu sangat lemah sekarang. Dan butuh istirahat dengan tenang. Diam kalian semua. Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa karena masalahku, kamu menderita ketidakadilan yang besar. Ming Yuan, aku tidak dizalimi.
Tubuhku sudah pulih. Bagaimana kalau kita pulang saja? Oh, Ibu, kamu belum sembuh? Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Aku merasa tubuhku sebenarnya tidak masalah besar. Pak Su, Ming Yuan, ayo kita cepat pulang. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku benar-benar astaga. Aduh, Sayang, Apakah kamu baik-baik saja, Ibu? ini semua salah Shen Ning. Kamu sebaiknya ingat, tubuh istriku. Jika ada kerusakan, kamu akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ibu, ayah, aku sudah lama menasihatimu untuk tidak datang dan ikut keributan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Su mereka sedang memeras kita. Kamu orang Su, aku katakan padamu, Shen Ning, anak tidak berbakti ini, sudah lama memutuskan hubungan dengan kami, jadi jangan gunakan dia untuk memeras kami. Kamu buru-buru pergi tadi karena takut bahwa sekali laporan rumah sakit keluar, kehamilanmu akan terbongkar. Benar kan? Sening, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, jangan bawa-bawa skandalmu untuk menjelek-jelekan ibuku. Aku usulkan sebelumnya untuk diperiksa di rumah sakit bersamamu. Kamu terus menghalanginya karena kamu tahu bahwa begitu kita di rumah sakit, segera setelah hasilnya keluar, kebenaran akan terungkap. Tapi kamu tidak menyangka bahwa awal ketika kamu tidak sadar, Su Mingyuan dan ayahnya sudah mengatur dokter untuk memeriksamu secara lengkap. Jadi, untuk menghindari terungkapnya bahwa kamu adalah orang yang hamil dari perselingkuhan, kamu ingin mencari alasan untuk cepat-cepat pergi. Bukankah begitu? tidak. Shen Ning. Ibu, Sekarang semua orang tahu bahwa yang hamil bukan aku, tapi kamu, Ming Yuan. Aku tidak ingin melihat mereka. Usir mereka. Usir mereka. Ibu, ayah, bagaimana bisa wanita tua ini, begitu dia mendengar bahwa rumah sakit memeriksanya, memiliki yang begitu ekstrim, reaksi emosional? Mungkinkah orang yang berselingkuh dan hamil benar-benar ibu mertua Ning? Ming Yuan, apa yang kamu tunggu? Kamu bahkan tidak mendengarkan ibumu. Cepat. Dan usir keluarga berempat itu. Keluar dari sini. kalian semua keluar dari sini. Bapak Su, di saat celaka ibumu, Nyonya Qin, laporan pemeriksaan medis. Hasilnya sudah keluar. Silakan lihat. Ibu, laporan medis ini ada apa? Su Mingyuan, bukankah tertulis di sini bahwa ibumu hamil? Sekarang kau tahu kan? Siapa sebenarnya yang menipumu? Sik. Kau bilang ibuku hamil. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa yang tertulis di sini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Di sini tertulis bahwa Qin Rong mengalami sakit perut dan pendarahan disebabkan oleh benturan parah, tapi tidak ada yang menyebutkan kehamilan. Qin Rong, apa yang kau lakukan? Lao Wang. Mengingat kita berdua telah saling kenal selama bertahun-tahun, tolong bantu aku. Ada 200.000 di kartu ini. Kau harus membantuku menjaga rahasia kehamilanku. Setelah selesai, aku akan memberimu 200.000 lagi. Aku udah tahu putrimu membutuhkan uang untuk kuliah di luar negeri. Lao Wang, tolong. Baik, Ini tidak mungkin. Bicara, apakah kau mengganti laporannya? Bukankah kau sudah menyebabkan cukup banyak masalah? Bukti ada di depan matamu? Tidakkah kau mau mengakuinya? Aku sedang tidak masuk akal. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi di sini, laporan inspeksi ini pasti bermasalah. Katakan kamu yang membawa laporan itu. Mengapa tidak ada informasi tentang kehamilan ibu mertuaku? Apakah kamu mengubahnya? kamu. Jangan berani-berani menfitnahku. Biar ku katakan padamu, tanpa izin keluarga, kamu telah memanipulasi rekam medis pasien. Apakah kamu tahu betapa seriusnya ini? Jika kamu tidak mengatakan kebenaran sekarang, aku akan pergi menemui dekanmu segera. Sending, aku sudah mentoleransimu berulang kali. Sekarang, laporan inspeksi ibuku sudah keluar. Dan kamu masih di sini berbicara omong kosong. Kurasa kamu hanya orang gila. Su Mingyuan, lepaskan aku. Masalah hari ini, aku harus menyelidikinya tuntas. Buktinya ada di depan mata kita. Apalagi yang tidak jelas? Laporan inspeksi ini pasti bermasalah. Ini palsu. Ming Yuan, wanita ini sudah menjadi gila. Keluarkan dia dari sini untukku. Aku tidak gila. Dari awal sampai akhir, aku sudah menahan begitu banyak ketidakadilan. Aku sudah menanggung begitu banyak fitnah.
Aku Shening sekarang hanya ingin membersihkan namaku. Sejujurnya, aku sudah melihat laporan kehamilan ini. Kamu tidak bisa menipuku. Aku tanyakan padamu, laporan kehamilan ini apakah bermasalah atau tidak? Ibu mertuaku berselingkuh hingga hamil. Dia sengaja memanggilku ke rumah sakit. Pada laporan kehamilannya, tertulis jelas bahwa dia hamil. Namun laporan yang kamu bawa menyatakan bahwa tidak ada anak di perutnya. Aku tidak percaya itu. Shening, bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Su Mingyuan, diamlah. Aku bertanya padamu, ada sesuatu yang salah dengan laporan ini? Ini aku Ada sesuatu yang salah? Ming Yuan, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Shening, si sayang kecil ini, sudah benar-benar gila. Cepat tarik dia pergi. Qin Rong, ini adalah rumah sakit. Kamu tidak bisa bertindak sembrono di sini. Direktur Wang, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi? Halo, aku curiga ada seseorang di rumah sakit ini telah mengubah informasi medis pasien secara ilegal. Mengubah catatan medis pasien secara ilegal. Tidak peduli alasannya, ini adalah pelanggaran hukum serius. Paling baik, kamu akan kehilangan pekerjaan. Yang paling buruk, kamu bisa masuk penjara. Sekarang kamu tahu konsekuensinya, kan? Ada banyak orang yang menonton di sini. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, ada sesuatu yang salah dengan hasil tes ini? Ayah, saudari saya sejak awal hingga sekarang terus-menerus mempertanyakan hal ini. Saya merasa bahwa saudari saya benar-benar difitnah oleh ibu mertuanya. Mungkinkah kita telah bersalah kepada putri kita sendiri? Mari kita lihat saja. Hingga masalah mencapai momen terakhirnya, tak seorang pun dapat memberikan keputusan akhir. Saya bertanya padamu, adapun hasil tes ini, apakah ada masalah? Jawab saya. Ming Yuan, apakah Anda hanya menonton si imut ini? Membuat keributan di sini? Ini rumah sakit. Anda orang-orang di luar sedang menonton. Apakah Anda hanya menonton skandal keluarga kita? Dilihat lebih banyak orang? Cepat. Dan keluarkan dia dari sini. Keluarkan dia. Su Mingyuan, berhenti di sana. Saya Shening berperilaku dengan integritas. Ibu mertua saya berselingkuh dan hamil secara tidak sengaja untuk mencegah ayah mertua. Dan suami saya mengetahui, dia meminta saya membantunya menyembunyikannya. Sementara saya menangani itu, laporan kehamilannya, saya pun tidak sengaja ditemukan oleh suami saya. Ketika dia mengetahui bahwa nama pada laporan itu sudah dibakar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia malah memfitnah menantunya karena berselingkuh dan hamil dengan anak pria lain. Saya menjelaskan dengan segala cara, tetapi mertua saya bergabung dengan suami saya untuk menghina dan memukul saya bersama-sama. Sekarang, saya hanya ingin membersihkan nama saya. Jadi dialah, bagaimana mungkin? Adapun laporan yang dia keluarkan ini, saya tidak mengakuinya. Nyonya ini, tolong tenang dulu. Bagaimana kalau begini? Ya, saya akan pergi mengundang dekan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan panggil dekan. Mengapa? Karena apa? Karena apa? Baik, karena Anda masih tidak mau mengatakan kebenaran, maka saya akan segera pergi untuk mengundang dekan rumah sakit Anda. Saya ingin melihat apakah di rumah sakit besar ini ada dokter yang berani memodifikasi catatan medis pasien. Jangan! Tolong jangan panggil dekan. Direktur Wang, Anda sangat takut. Apakah benar Anda yang menukar hasil tes pasien? Itu dia. Dia memberi saya kartu bank 200.000 yuan untuk mengganti hasil tes. Kau berbohong. Berdua 100.000 yuan. Aku bahkan tidak kenal Anda. Qin Rong, kita sudah kenal bertahun-tahun, tetapi kau berbalik melawanku begitu saja. Karena sudah begini, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Aku akan mengungkap semua yang kau minta kulakukan. Di laporan asli, apa yang tertulis sebenarnya? Dia hamil. Ini, Ibu,
Apakah benar Anda yang hamil? Wang, berhenti bicara omong kosong di sini. Aku mengerti. Kalian berdua bersekongkol menjebakku. Katakan padaku, berapa banyak si kecil ini memberimu? Chinrong, kau masih berani bersikap keras kepala. Kupikir yang keras kepala adalah kau. Ming Yuan, mengapa kau masih berdiri di sana? Cepat, buat si kecil ini dan kaki tangannya di sini. Keluar semua untukku. Aku punya bukti untuk membuktikan. Bahwa Qinrong hamil. Ini adalah hasil tes sebenarnya dari waktu itu. Aku menyimpan cadangannya. Jika engkau tidak percaya, lihat. Orang yang hamil itu benar-benar ibuku. Ibu dan ayah yang berselingkuh sebenarnya adalah ibu mertua kakak saya. Kita semua telah menyakiti kakak saya. Sik. Su Mingjuan, Su Cheng, keluarga Su Anda harus dibayar sebagai jelasnya kepada putri saya. Bagaimana mungkin ibu saya sudah setua ini, bagaimana dia bisa hamil? Jadi semua ini adalah kebohongan Anda. Anda menipu kami. Tidak. Laporan pemeriksaan ini palsu. Su Mingjuan, Anda jangan percaya itu. Laporan pemeriksaan ini asli. Jika itu palsu, saya bersedia menanggung semua tanggung jawab hukum. Diam kau. Kita adalah keluarga. Kamu harus percaya padaku. Ibu, jika Anda ingin kami percaya pada Anda bisa melakukan ini. Periksa lagi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Anda tidak pergi sebelumnya, takut kehilangan muka, saya mengerti. Tapi sekarang, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda. Ibu, apakah Anda yakin masih tidak akan pergi? Tidak. Saya tidak akan pergi. Lihat reaksinya. Sekarang Anda harus tahu siapa pembohongnya. Ibu, saya memilih untuk percaya pada Anda karena Anda adalah ibu saya. Anda dan ayah sudah bersama selama puluhan tahun. Shening adalah menantu perempuan Anda. Bagaimana Anda bisa memperlakukannya seperti ini? Aku... Chino, saya telah hidup dengan Anda siang dan malam. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah berpikir Anda bisa begitu jahat. Dengan melakukan ini, Anda mempermalukan kami ayah dan anak. Saya tanya Anda lagi. Apa masalahnya dengan bayi itu? Aku tidak bermaksud begitu. Izinkan aku menjelaskan. Anak ini, dia terlahir tanpa direncanakan. Chinrong, anak kita sudah begitu dewasa, tapi kau masih melakukan hal yang memalukan seperti ini. Apakah kau pernah menganggap kami, ayah dan anak, layak mendapatkan perhatianmu? Ibu, sejak aku kecil, di hatiku, kamu selalu begitu baik hati. Kenapa? Kenapa kau menjadi seperti ini? Kenapa kau menjadi begitu rendah dan tidak tahu malu? Su, tolong dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar bertindak bodoh dan melakukan kesalahan. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku takut. Aku pun tidak tahu. Jika engkau tahu yang sebenarnya, bagaimana aku bisa menghadapimu? Itu adalah momen kebingungan. Su, aku salah. Itu kesalahanku. Tolong maafkan aku. Ming Yuan, semuanya kesalahanku sebagai seorang ibu. Ibu kehilangan akal sebentar dan melakukan kesalahan. Itu kesalahanku. Itu kesalahanku. Semuanya kesalahanku. Aku begitu buta. Karena sudah sampai begini, mari bercerai. Apa sih yang kamu katakan? Maksudku, aku ingin bercerai. Di usia kita, kamu tidak tahu malu. Tapi aku masih tahu malu. Su, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga ini. Pikirkan bagaimana aku melayanimu selama puluhan tahun. Tolong maafkan aku. Jika kau menceraikanku, bagaimana aku hidup sendiri? Ming Yuan,
Tolong mohonkan pada ayahmu untukku ya. Ibu, kamu telah berbohong berulang kali. Bagaimana aku bisa memohon untukmu? Usia tua. Sungguh tidak tahu malu di usia tua. Jika bukan karena kamu, apakah Nianing kita akan menderita ketidakadilan sebesar itu? Beraninya kau berharap mereka memaafkanmu? Diam. Aku berbicara dengan anakku. Ada urusan apa denganmu? Ming Yuan. Karena aku adalah ibumu sendiri. Tolong bantu aku memohon ampun. Kamu juga punya keluarga. Dan kau tahu apa artinya. Sampai kita sebuah keluarga untuk hancur. Apa implikasinya itu? Ibu, kau juga tahu aku punya keluarga, kan? Ketika kau memfitnah Shanding dulu dan menyaksikan pernikahanku hampir hancur, apakah kau pernah memikirkan keluargaku? Istri, tolong jangan pergi. Jangan panggil aku begitu sembarangan. Kita akan bercerai. Istri, aku tahu aku salah. Itu hanya kesalahpahaman. Jangan tinggalkan aku. Kita tidak punya hubungan lagi. Aku akan segera melunasi uang yang aku hutang padamu, lalu kita bisa bercerai. Tidak, aku tidak akan bercerai. Istri, aku tahu kau masih mencintaiku. Jangan tinggalkan aku, oke? Kesalahpahaman, hari ini, seluruh keluargamu memukul dan menghina aku, terus-menerus mempermalukan aku, dan kau pikir kesalahpahaman bisa menebus itu? Istri, itu kesalahanku. Selama kau tidak meninggalkan aku akan melakukan apapun, istri. Menantu, kami memang salah tentang ini. Xiao Kai, pergi minta maaf pada Ning. Minta maaf. Maaf. Menantu, hari ini memang kesalahpahaman. Semua itu karena Xiao Kai ini, dia menipu kami. Ya, istri, semuanya kesalahpahaman. Kau memukul dan menghina aku hari ini, merugikan tubuh dan pikiranku, dan menyebabkan siksaan besar. Su Mingyuan, aku tanya padamu, sejak pertama kali kita bertemu sampai sekarang, seperti apa orangnya aku? Tidakkah kau mengerti? Aku tahu. Mengapa kau tidak dengar penjelasanku? Mengapa saat ibumu memfitnahku, kau tidak percaya padaku? Aku... Sudah kukatakan, aku bukan yang selingkuh dan hamil. Kau adalah suamiku. Mengapa kau bersekongkol dengan orang tuamu untuk menduduku bersama? Mengapa? Xiao Kai, ini semua salahmu. Jika anak kita menceraikan Ning, aku tidak akan membiarkanmu. Ning, ini semua salahku. Tolong jangan ceraikan Ming Yuan. Jika kau ceraikan Ming Yuan, ayah mertuamu akan usir aku. Tolong pertimbangkan aku, ibu mertuamu, di usia tuaku, dan kasihanilah aku. Ning. Aku tak akan pernah memaafkan. Oh, ibu dan ayah, jika saudariku benar menceraikan iparku, uang muka rumahku harus dikembalikan padanya. Jika aku tak bisa menikah, keluarga Shen kita tak ada penerus. Ning, ini semua salah paham. Konon, sehari sebagai suami istri, mengikat kasih 100 hari. Kupikir Ming Yuan sudah minta maaf padamu. Jadi tolong maafkan dia. Pasti karena masalahmu, itu tak pengaruhi pernikahan adikmu. Bukankah kalian yang ingin memutuskan hubungan denganku? Apa urusanmu? Apakah saya bercerai atau tidak? Apa pentingnya bagiku jika Shen Dapeng menikah atau tidak? Kak, Ning, kamu adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Bukankah kamu anakku sendiri? Lalu siapa yang menjadi anakku sendiri? Kamu masih tahu bahwa aku adalah anak yang kau kandung selama 10 bulan? Tetapi mengapa ketika mereka memfitnahku, kamu tidak mengatakan bahwa aku adalah anakmu? Dan kamu, setiap kali ada masalah, yang kau tahu hanyalah memutuskan hubungan. Apakah kamu pantas menjadi ayah? Kak, Jangan panggil aku Kak. Ketika kamu kekurangan uang untuk pernikahanmu, dengan tak tahu malu aku meminta kepada kakak iparmu tanpa ragu. Tetapi apa yang kau lakukan? Apa aku
aku Sening bagimu? Apa sebenarnya aku ini? Putri, Cukup. Aku lelah. Aku tidak ingin berkata lagi. Pernikahan ini, aku pasti akan bercerai. Sedangkan untukmu, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Istri, Dosa dari langit bisa dimaafkan, tetapi dosa yang dibuat sendiri tidak dapat dimaafkan. istri, Sayang, semua itu adalah dosa yang kau ciptakan. Untuk keinginan egoismu sendiri, kau tidak hanya menghancurkan kepercayaanku padamu, tetapi juga merusak keluarga anak kita. Kau menghancurkan dua keluarga. Komedi absurd ini akhirnya telah berakhir. Antara suami dan istri, harus ada dukungan timbal balik dan kepercayaan. Pernikahan yang kekurangan kepercayaan ini akhirnya telah berakhir. Semoga semua wanita di dunia, ketika reputasi mereka difitnah, berani berdiri untuk mencari keadilan bagi diri mereka sendiri. Dan aku ucapkan selamat pada diriku sendiri, Shening pada saat ini akan terlahir kembali.